Kalau orang Islam sekali lagi menggunakan kekerasan di Indonesia, ya hancur. Indonesia hancur, Islamnya juga hancur. Ditinggal langsung, saudara. Percaya saya, saudara. Jadi jangan takut, saudara ya. Jangan takut. Diwaneni, saudara ya. Diwaneni. Jangan, Anda nggak salah kok. Anda sesuai dengan konstitusi kok. Kalau Andanya mundur terus, kapan konstitusi mau ditegakkan? Emang tentara mau menegakkan konstitusi buat Anda? Emang polisi mau menegakkan konstitusi buat Anda? Gundulmu peyang. Ya kan? Emang Jokowi mau menegakkan konstitusi buat Anda aja takut. Anda aja takut. Lalu bagaimana mereka mau bela Anda? Tapi kalau Anda berani ngelawan, mereka kan bela Anda. Percaya nggak? Kalau Anda berani melangkah melawan, mereka kan bela Anda. Kalau Anda takut, ya polisi belum bilang apa. Kamu aja takut, apa yang mau dibelain? Bener munggah, pokoknya bangganya minta ampun. Pokoknya saya bangga, pokoknya menguasai negara berdakwah dengan pedang. Yang penting menang, saudara. Ya kan? Tapi kalau Anda percaya nggak pada kenyataannya hari ini orang Islam kalah terus kalau perang, saudara ya. Intinya adalah Islam pokoknya didakwakan dengan kekerasan memang, saudara. Dan lalu Anda bangga, ya. Anda bangga dengan itu, saudara. Wah, memang compong Anda ini, saudara ya. Harusnya lah, ya. Tapi coba kita lihat itu deh ya, kita lihatkan ya. Baik, Pak Pol. Ini bagus nih, lihat. Sampean wani beli, sampean berani nggak pergi ke Afghanistan sendirian? Jalan malam-malam, berani nggak? Tuh di negara Islam padahal tuh. Saya berani nggak di Yaman pergi sendirian? Berani nggak? Tuh negara Islam tuh padahal. Akidah bener, akidah syariah bener, kitab suci bener Quran. Tapi kita pergi ke Jepang, agamanya tidak jelas. Lah di Jepang tuh agamanya seperti itu, nggak terkenal, Shinto. Tapi budayanya maju, akhlaknya bagus, tidak ada korupsi, tidak ada penodong, tidak ada perampok, hak asasi manusia dilindungi, tidak pelanggaran hukum, yang benar dibenarkan, yang salah dihukum. Itu di Jepang. Kita pergi ke Jepang, jalan-jalan jam 12 hanya berdua, aman, hati tentram. Di Australia aman, di New Zealand aman. Tapi ke Afghanistan, ke Libya, Yaman, berani sama jalan sendirian. Ke Suriah, di Damaskus sama jalan sendirian, berani. Nah ini, maka martabat bangsa bukan agamanya, bukan kitab sucinya, bukan Tuhan dan nabinya, tapi akhlaknya. Akhlaknya baik, martabatnya unggul. Akhlaknya bobrok, martabatnya hancur. Sedang ya, saudara ya. Iya, Artinya gunanya agama buat apa kalau gitu, ya kan? Ternyata tanpa agama, akhlak Indonesia, orang Indonesia akan lebih baik tanpa agama. Iya, benar. Dunia itu tanpa Islam, akhlaknya akan lebih baik. Ya contoh Jepang tadi dia bilang kan, contoh Jepang, contoh yang Belanda ini sendiri kan. Ya tanpa Islam, Belanda itu akhlaknya baik sekali, saudara ya. Jepang juga sama kan, tanpa Islam. Coba begitu Islam masuk, wah jadi biadab, saudara. Kelemahannya memang Pak Pol di pemerintahan sih. Itu di situ. Makanya yang Pak Santiamer bilang partai politik itu yang ngancurin negara itu. Itu benar. Itu benar, partai politik itu mesti cepet-cepet. Kalau partai politiknya yang Pak Santiamer bilang masih begitu, itu memang Indonesia hancur lebur. Karena ya kita udah lihat sih ya kualitasnya. Iya kan? Kayak Pak Teddy ketemu anggota dewan di sini di New York apa di mana. Ngomongnya kan lucu. Ini orang Indonesia nanya, jelasin dong. Oh iya ini kasus, saya nggak tahu tuh, kan bener-bener ini gitu loh. Bener-bener kayak preman ngomongnya anggota dewan. Masa lu nggak tahu sebagai wakil rakyat yang kejadian sehari-hari di tengah rakyat? Ya masa bilang, oh saya nggak tahu. Itu mah udah memang anggota dewan. Itu partai-partai itu memang benar, Pak Santiamer. Setuju. Oke, thank you Pak Pol. Panjangan nih. Bagus sekali nih ya Washington Post nih ya. Mengapa banyak orang Amerika percaya Islam itu adalah ideologi politik, bukan sebuah agama. Ya. Jadi kadang-kadang orang ini banyak orang Amerika, orang Eropa semua jadi Islam. Enggak, saudara. Mereka kalau jadi Islam karena mereka biasanya karena politik. Mereka mau menggunakan Islam buat menghimpun massa, suara. Ya, kayak si siapa itu yang botak itu di Belanda itu contohnya kan.
Ya. For many Americans, last week executive order in immigration was clear case of religious discrimination since it singles out Muslim majority countries and gives preference treatment to non-Muslim refugees from those countries. Serem ya saudara ya. Ya, Google Islam, religion and politics, and it's easy to find website like politicalislam.com which claims that to use statistical methods to prove that Islam is far more of a political system than a religion. Wah, ngeri saudara ya. Wah, ini beneran ada nih, jangan ngomong enggak ya. Nah, ini contohnya saudara ya. Contohnya saudara ya. Nah, ini saudara lihat ya. Nah, ini saudara. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada yang pakai pedang, saudara. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Kalau nggak ada pembunuhan, maka kalau nggak dipaksa pakai pedang, Mekah tetap kafir, saudara, katanya, saudara ya. Jadi ini orang-orang Islam ini bangsat semua, tukang ngapusi kabeh, saudara ya. Tukang nipu semua nih orang-orang ustadz Islam nih. Islam katanya sebarkan dengan damai. Demo itu damai. Atau saudara ya. Dan dimenangkan. Bener munggah, pokoknya bangganya minta ampun. Pokoknya saya bangga. Pokoknya menguasai negara berdakwah dengan pedang. Yang penting menang, saudara. Ya kan? Tapi kalau anda percaya nggak pada kenyataannya hari ini orang Islam kalah terus kalau perang, saudara ya. Intinya adalah Islam pokoknya didakwakan dengan kekerasan memang, saudara. Dan lalu anda bangga. Ya. Anda bangga dengan itu, saudara. Wah, memang compong Anda ini, saudara ya. Ada Gema Rakyat, silakan Gema Rakyat. Halo Pak Paul, selamat malam Pak. Malam. Iya, ngeri Pak ya. Melihat Iya. situasi di Turki Pak, di Suriah Pak ya. Jadi negara-negara datang membawa bantuan, malah di sana dijarah, lalu ada konflik antar kelompok di sana. Jadi mirip-mirip di ini lah Pak, mirip-mirip kita nggak jauh-jauh di Indonesia Pak ya, yang di Cianjur Pak. Ketika ada orang Kristen bawa bantuan sana malah dicurigai Pak ya. Di tendanya disuruh lepas lah, disuruh ini. Jadi kita nggak tahu mereka ini maunya apa sih Pak ya. Jadi saya pikir nih yang di Turki ini kenapa tiap hari terus bertambah? Ya karena kan bencana itu kan ini Pak ya, itu kalau tidak segera diatasi pasti akan menimbulkan korban. Itu kan selalu ada semacam bersusulan sekunder. Ya, jadi kayak bakteri Pak ya, banyak bakteri yang itu Pak ya, yang meningkat Pak. Jadi kalau mereka tidak segera ditolong pasti akan banyak kena penyakit gitu Pak. Itulah jadi kenapa itu terus bertambah. Saya pikir bisa nyampe 70.000 Pak. Karena itu korban itu kalau tidak segera ditolong, apalagi bencana alam begini, pasti mereka akan sakit dan juga tidak akan tertolong gitu Pak ya. Jadi kita nggak habis pikir tuh bagaimana pikiran di sana, pemerintah di sana di Turki gitu ya, bisa membiarkan gitu Pak ya konflik antar kelompok di sana. Jadi bahkan negara-negara yang membantu malah angkat kaki dari sana karena mereka dijarah ini ya Pak ya, barang-barang dijarah sama mereka. Jadi kita nggak habis pikir pada negara ini. Ya mungkin kalau misal di Indonesia kalau dikuasai oleh ini akan sama seperti itu Pak, dikuasai oleh para kadrun Pak ya. Kita juga nggak tahu Pak ya. Ini Pak ada yang menarik Pak ya. Saya kan kemarin lihat ini Pak, lihat dari podcastnya ini Pak, salah satu ini speaker dari Amerika Pak ya, Sam Shamoun Pak ya, Sam Shamoun. Dia kan Pak pernah wawancari namanya Ahmed Pak ya. Ahmed ada channel itu Ahmed ex Muslim tuh Pak. Ahmed ini dia cerita Pak, dia dulunya Muslim tinggal di ini Pak, tinggal di Suriah di daerah ini Pak, dia di Aleppo Pak ya, Aleppo Suriah Pak ya. Dia dari kecil dia Muslim, bahkan dia juga bertemu istri di sana gitu. Tapi gini Pak, ketika konflik itu Pak, konflik waktu ISIS Pak ya, di sana dia tuh berubah jadi dari Muslim Sunni Pak ya, dia menjadi ateis Pak. Kenapa dia menjadi ateis? Ya karena dia melihat sendiri di depan mata dia. Jadi kelompok-kelompok ini kan saling berperang Pak ya. Jadi yang Sufi, Salafi diserang oleh kelompok Syiah dan Sunni. Bahkan di depan mata dia sendiri dia melihat bagaimana teman-temannya tuh dibunuh gitu Pak ya, dibunuh.
sampai apa oleh sesama muslim sendiri Pak. Makanya dia kan ya, di channelnya itu dia cerita bagaimana dia bisa lari dari sana dari Aleppo Pak ya. Bahkan dicerita itu di sana tuh di Aleppo itu tidak ada kamera yang bisa merekam itu kejadian sebenarnya Pak. Karena yang tahu itu orang itu sendiri, orang masyarakat itu sendiri. Bagaimana kejadian sebenarnya gitu Pak. Bagaimana di sana tuh penuh dengan banjir darah gitu Pak. Karena sesama mereka juga saling bunuh-bunuhan gitu Pak. Jadi itu yang saya pikir itu bisa jadi ini Pak ya. Bagaimana konflik antar sesama ini bisa seperti itu gitu, begitu sadis gitu Pak ya. Dan juga dicerita itu Pak di channelnya, bahkan dia lari ke ini Pak ya, ke daerah Kanada Pak ya. Itu juga ditolong oleh orang Kristen gitu Pak. Ya, setelah di Kanada dia juga akhirnya dia bertobat, dia menerima Yesus menjadi Kristen gitu Pak. Sampai sekarang juga masih aktif tuh Pak, aktif di channelnya dia untuk memberitakan tentang Kristus. Jadi gitu Pak. Saya pikir juga di Indonesia juga sudah masuk seperti itu Pak ya, virus seperti itu Pak ya. Jadi kita lihat sendiri bagaimana ya antar bisa Ahmadiyah diserang oleh sesama Muslim. Mereka bilang itu mereka bukan Muslim gitu Pak. Mereka juga saling serang-serangan Pak ya. Bahkan mereka juga sampai ada yang dibunuh seperti itu Pak. Jadi ini kalau dibiarkan mesti akan Indonesia ini akan seperti Suriah gitu Pak, Turki gitu Pak. Jadi ya, ini ya, tapi kayaknya pemerintah tidak peduli Pak ya, cuekin aja gitu Pak. Jadi kayak gini juga kita harus bisa melihat sebenarnya yang salah di mana gitu Pak. Kenapa bisa Indonesia itu bisa jadi semacam tempat untuk mereka ini mereka gitu, hukum mereka gitu Pak. Nah, gitu ya. Jadi kita terus menyurahkan melawan ini mereka Pak. Jadi jangan sampai kita lengah Pak ya. Tidak bisa mengini ideologi mereka gitu Pak. Itu Pak. Makasih gitu Pak. Iya, yang salah di mana tuh? Kenapa Indonesia bisa begitu? Yang salah agamanya, karena waktu zaman Majapahit karena mereka bertoleransi, terus mereka izinkan Islam masuk, lalu Islamnya itu serakah, yang dia kudeta, ya kan? Makanya kemudian nggak nyampe 100 tahun kemudian, ketika bangsa-bangsa Eropa masuk, takluk mereka. Karena kan memang Islam itu kan sudah ditaklukkan oleh Kristen kan? Islam itu takluk oleh Kristen ya. Terakhir Turki itu saja, ya penyerangan ke Wina itu gagal ya, abad ke-16 itu, udah bangkrut Turki itu, sejak abad ke-16 udah selesai. Tapi orang-orang ini dengan bodohnya dia masih mau mengabdikan diri kepada Turki. Yang salahnya adalah karena itu tadi ya, framing agama itu. Makanya saya bilang jangan takut saudara ya. Anda kalau dilarang ibadah segala macam tetap ibadah, enggak apa-apa, jangan takut saudara. Nanti bentrok nih gimana? Nggak bakal bentrok di video saudara ya, bikin videonya live. Nggak bakal saudara. Mereka kalau diberani ini minggir kok saudara ya. Saya sudah berkali-kali bentrok dengan orang Islam, diberaniin mereka minggir kok. Karena itu merugikan mereka, ya. Kalau mereka sampai dengan kekerasan itu mereka benar-benar hancur, saudara. Ya, kalau orang Islam sekali lagi menggunakan kekerasan di Indonesia, ya hancur. Indonesia hancur, Islamnya juga hancur, ditinggal langsung, saudara. Percaya saya, saudara. Jadi jangan takut, saudara ya. Jangan takut. Diwaneni, saudara ya. Diwaneni, jangan. Anda nggak salah kok, Anda sesuai dengan konstitusi kok. Kalau Andanya mundur terus, kapan konstitusi mau ditegakkan? Emang tentara mau menegakkan konstitusi buat Anda? Emang polisi mau menegakkan konstitusi buat Anda? Gundulmu peyang, ya kan? Emang Jokowi mau menegakkan konstitusi buat Anda aja takut? Anda aja takut. Lalu bagaimana mereka mau bela Anda? Tapi kalau Anda berani ngelawan, mereka kan bela Anda. Percaya nggak? Kalau Anda berani melangkah melawan, mereka kan bela Anda. Kalau Anda takut, ya polisi belum bilang apa, kamu aja takut, apa yang mau dibelain? Tentaranya mau belain apa, kamu aja takut. Itu kenyataannya, itu faktanya. Ya, gimana Pak Santi Amar? Oh, mana nih Pak Santi Amar nih, kok menghilang ini? Anda kudu melawan, bukan melawan dengan bertumpah darah. Saya tidak suruh Anda menumpahkan darah loh. Melawan, ngomong,
konstitusi, lawan konstitusi, jangan takut. Kuat-kuatan secara konstitusi hukum dong, ya. Tapi Pak Pol, tapi susah ngomong. Yang kejadian berapa kali kejadian itu kan kita minta mereka pendetanya tampil di tempat kita. Mereka aja takut. Last minute cancellation itu gimana tuh? Sampai Ibu Linda posting geleng-geleng padahal udah confirmation. Iya, sampai Ini- Pak Budi ini Kamlinya sampai datang kemari kan. Makanya Pak Kamri datang yang mana? Itu apa roh-roh ketakutan itu terlalu besar di Indonesia itu. Pendeta-pendeta itu ada takut. Kita harus melawan. Kok Itu kan masa di framing sama orang-orang macam Gilbert. ya masa orang nutup kebaktian di rumah sendiri nggak berani ngelawan, diem aja. Ini kan mentality orang Jawa yang nggih aja ya tutup ya bubar ya nggih Pak, sorry ya repot. Harus melawan. Ada surat penutupan tunjukin dari bupati, gubernur. Jadi ya ginilah mentality, harus mentality melawan. Kalian harus orang-orang ya terutama gereja-gereja persekutuan di Indonesia. Kalian harus melawan. Wong itu mereka ngadain persekutuan doa di rumah sendiri, is your own property, ditutup. Emang kalian tuh siapa? Ya kan? Jadi ya itulah roh ketakutannya harus ditangking, nggak tahu pakai apa, tangking pakai sandal jepit kali. Repot. Sorry Pak Santiamer, terus Pak Santiamer. Iya Pak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.